Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak Soli kelas 3. Bagaimana kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat ya. Tanggal 1 sudah lewat, tapi kita harus tetap semangat. Iya, apalagi sebentar lagi kita akan puasa Ramadan. Ayo, siapa yang sudah tidak sabar lagi untuk puasa Ramadan? Nah, tetapi kita harus mempunyai perbekalan terlebih dahulu agar bisa melakukan ibadah puasa dengan baik. Ya, perbekalannya itu apa? Tentunya adalah tentang ilmu puasa. Hari ini Ustazah ingin mengajak kalian untuk belajar lagi terkait dengan fikih puasa. Siap ya? Nah, apa itu puasa? Ada yang tahu puasa itu apa? Puasa secara bahasa adalah menahan diri dari sesuatu. Kalau secara istilah adalah menahan diri dari makan dan minum serta segala sesuatu yang dapat membatalkannya. Mulai dari terbit fajar sampai dengan terbenamnya matahari dengan niat karena Allah. Adapun syarat sah puasa atau puasa itu dikatakan sah apabila yang pertama tentunya beragama Islam, yang kedua mumayyiz. Ada yang tahu mumayyiz itu apa? Belum tahu ya? Oke, saya kasih tahu ya. Jadi mumayyiz adalah mampu membedakan antara yang benar dengan yang salah. Terus yang ketiga adalah suci dari haid dan nifas bagi perempuan. Nifas itu adalah keluarnya darah setelah ibu melahirkan ya. Yang keempat adalah pada waktu diperbolehkannya puasa. Jadi puasa itu nggak boleh kalau di hari-hari yang terlarang, seperti ketika hari raya Idul Adha maupun Idul Fitri nggak boleh puasa ya. Juga ketika hari tasyrik juga tidak diperkenankan berpuasa. Oke, apa syarat wajib puasa Ustazah? Syarat wajib yang harus berpuasa ya, ada 3. Yang pertama adalah berakal. Yang kedua, balih. Balih itu kalau yang perempuan ditandai dengan menstruasi. Kalau yang laki-laki mimpi basah ya. Yang ketiga tentunya harus kuat untuk berpuasa. Sehingga ada ruksoh atau keringanan bagi orang-orang yang tidak mampu berpuasa. Ya, jadi siapa saja yang diperkenankan tidak berpuasa seperti di Quran surat Al-Baqarah ayat 185. Barang siapa yang sakit atau dalam perjalanan kemudian ia berbuka atau tidak berpuasa, maka wajib baginya berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkannya itu pada hari-hari yang lain. Jadi boleh ya tidak berpuasa dengan catatan mengganti di hari yang lain. Oke, berikutnya tentang rukun puasa. Rukun puasa itu ada 2. Yang pertama adalah niat di malam hari. Kenapa di malam hari? Iya, karena biar tidak lupa. Nah, niatnya bagaimana? Nawaitu shauma ghadi an adai fardhi syahri ramadhana hadhihi sanati fardalillahi ta'ala. Artinya, aku niat puasa besok untuk menunaikan kewajiban di bulan Ramadan karena Allah Ta'ala. Yang otomatis orang yang berpuasa itu harus menahan diri dari segala sesuatu yang dapat membatalkan puasa. Nah, terkait dengan sunnah puasa ada banyak ya. Mari kita pelajari satu-satu. Yang pertama adalah mengakhirkan sahur. Jadi sahurnya diakhirkan biar kenyangnya lebih tahan lama. Tetapi ketika sudah berbuka, maka disunahkan untuk menyegerakan ya. Tetapi jangan sampai lupa untuk membaca doa ya sebelum berbuka puasa. Dahabadhama'u wa batalatil uruku wa sabatal ajru insyaallah. Oke. Yang keempat, berbuka dengan yang manis. Terus kalau punya kelebihan makanan untuk berbuka bisa diberikan kepada orang yang lainnya. Dan pada saat yang sama juga disarankan untuk banyak bersedekah dan membaca Al-Quran. Oke, berikutnya hal-hal yang dapat membatalkan puasa apa saja ya? Yuk kita cek. Yang pertama,
makan dan minum dengan disengaja. Loh, sengaja ya. Berarti kalau lupa boleh Ustazah? Boleh, dimaafkan ya. Tapi setelah itu harus puasa lagi. Yang kedua adalah muntah dengan disengaja. Jadi nggak boleh. Terus yang ketiga tadi keluar haid atau nifas pada perempuan juga otomatis batal. Hila atau hilang akar juga membatalkan puasa ya. Keluar mani dengan sengaja bagi yang laki-laki, keluar dari agama Islam atau murtad, dan juga berniat untuk membatalkan puasa. Astagfirullahaladzim, nggak boleh ditiru ya ini ya. Oke. Nah, tadi kan disebutkan bahwa ada loh orang-orang yang diperbolehkan untuk tidak berpuasa. Ada 4 golongan. Tapi di sini juga ada cara untuk menggantinya. Yang pertama adalah orang yang sedang sakit, maka harus mengganti di hari yang lain di luar bulan Ramadan sejumlah hari yang ditinggalkan. Pun dengan orang yang perjalanan jauh, itu mengganti juga puasa di hari yang lain. Terus orang tua yang lemah. Nah, untuk orang tua yang lemah ini berbeda ya anak-anak. Jadi membayar fidyah. Apa itu fidyah? Fidyah adalah memberi makan kepada orang miskin. Terus yang keempat adalah perempuan hamil atau menyusui. Ini ada dua kondisi. Yang pertama adalah kondisi jika mengkhawatirkan dirinya saja. Jadi ibunya tuh takut kalau misalnya menyusui terus puasa tidak bisa memberikan ASI yang baik untuk anaknya, yang cukup untuk anaknya, maka beliau harus mengganti di hari yang lain. Nah, kondisi yang kedua, jika mengkhawatirkan bayi sedang dirinya kuat, jadi bayinya saja tetapi sebenarnya dia kuat gitu ya, atau mengkhawatirkan diri dan bayinya. Kalau yang kedua ini adalah dua-duanya, maka hukumnya ada dua nak. Yang pertama adalah berpuasa dan membayar fidyah. Jadi sepaket ya. Ya puasa ya juga membayar fidyah. Nah, lantas apa hikmah dari puasa Ramadan? Ya, jadi hikmah dari puasa Ramadan adalah yang pertama menghapus dosa yang telah lalu. Sebagaimana hadis dari Bukhari Muslim bahwa barang siapa berpuasa Ramadan atas dasar iman dan mengharap pahala dari Allah, maka dosanya yang telah lalu akan diampuni. Yang kedua tentunya meningkatkan ketakwaan ya, la'alakum tattaqun ya. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Itu di nomor yang kedua. Oke, sekarang kita lanjut ke yang ketiga ya, menyehatkan badan. Loh, kenapa bisa sehat? Ya iyalah, karena ketika puasa itu lambung ini istirahat dulu, tidak giling terus. Nah, yang keempat, menumbuhkan kasih sayang kepada fakir miskin. Kenapa seperti itu? Karena kita bisa merasakan bagaimana perasaannya atau sedihnya ketika tidak bisa makan ya. Jadi orang miskin itu bisa jadi mereka merasakan hal itu, tidak bisa makan. Nah, kita bisa merasakan laparnya mereka ketika kita sedang berpuasa. Berikutnya yang kelima, meningkatkan rasa syukur kepada Allah. Yang keenam, melatih disiplin. Ya, melatih disiplin karena apa? Karena pagi-pagi loh kita sudah diminta untuk bangun. Padahal kalau misalnya bukan bulan puasa, kita mungkin bangunnya jam ya pas itu subuh, tetapi kita pas puasa sebelum subuh sudah bangun untuk sahur ya. Terus yang ketujuh, menghindarkan diri dari perbuatan buruk. Ya, jadi kalau misalnya sudah puasa kan tadi menahan diri ya dari segala sesuatu yang bisa membatalkan atau mengurangi pahala puasa. Termasuk misalnya apa? Berkata kasar atau berbohong, naudzubillah. Itu insya Allah dengan kita berpuasa kita akan terhindar dari hal yang demikian. Dan yang terakhir adalah melatih kesabaran kita ya. Karena sabarnya gimana? Karena kita menahan diri untuk tidak makan dari fajar sampai dengan tenggelamnya matahari ya. Selain itu kita juga diminta untuk tidak melakukan hal-hal yang bisa membatalkan atau mengurangi pahala dari puasa kita. Oke.
Nah, alhamdulillah. Sekarang saya makin tahu ya, anak-anak sudah makin tahu ya tentang ilmu atau fikih terkait dengan puasa. Harapannya semoga dengan bertambahnya ilmu nanti bisa melakukan puasa dengan baik ya. Puasanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Oke, dari Ustazah cukup sekian. Kita akhiri majelis kita dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.